Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fiana Hadid Makinase, NIM 2223140161, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi di video kali ini saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam untuk menjelaskan tokoh di masa Ibnu Taimiyah dan dosen pengampu Ibu Iis Rusmawati MH. Oke, baiklah, langsung saja. Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Ia lahir di Haran pada tanggal 22 Januari 1263 tahun 661 Hijriah. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang sangat taat pada agama Islam. Ayahnya Shihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syekh hakim dan khotib, sedangkan kakeknya Majduddin Abdul Birkan Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran atau hafiz. Setelah beberapa tahun di Baghdad, Ibnu Taimiyah pindah ke Damaskus bersama ayahnya karena serbuan tentara Mongol. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan belajar berbagai cabang ilmu dari para ulama, hafiz, dan ahli hadis negeri itu. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin atau pokok agama, mendalami bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Selain ilmu agama, Ibnu Taimiyah juga menguasai berbagai bidang ilmu, seperti matematika, qad atau ilmu menulis huruf Arab, nahwu atau tata cara bahasa Arab, dan fikih. Setelah dewasa, Ibnu Taimiyah menggantikan ayahnya yang telah meninggal sebagai pengelola sebuah sekolah. Dari situ, ia menjadi guru besar hadis dan mazhab Hambali di Damaskus, serta lebih peka terhadap kondisi umat Islam saat itu. Pada gambar ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang Ibnu Taimiyah, dan inilah biodata beliau tersebut. Ada juga karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan. Salah satunya karya yang paling terkenal adalah Majmu' Fatwa, yakni kitab yang berisi permasalahan fatwa-fatwa dalam agama Islam. Selain itu, berikut adalah karya-karya lain dari Ibnu Taimiyah. Ada di bidang akidah, usul fikih, dan fikih. Selanjutnya itu pemikiran Ibnu Taimiyah. Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi, beliau menjelaskan dalam dua buku, yaitu yang pertama Al-Hisbah fi Al-Islam atau Lembaga Hisbah dalam Islam. Beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan buku yang kedua, Al-Siyasah Al-Syariah fi Islah Al-Ra'iyah atau Hukum Publik dan Privat dalam Islam. Beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Adapun kitab Al-Siyasah Al-Syariah fi Islah Al-Ra'iyah atau Politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan pengembala dan mengembala. Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Crusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar. Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Selanjutnya itu mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama itu ada kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan. Yang kedua itu harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan suatu barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika jumlah barang hanya sedikit. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat keukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal. Yang keempat, harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam hal membayar hutang, harga yang murah niscaya akan diterimanya. Yang kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran. Yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, maka tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya. Yang ketujuh, aplikasi sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Adapun mekanisme harga. Jadi mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang ataupun input faktor-faktor produksi. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah, konsep harga adil adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang ataupun input faktor-faktor produksi. Ada pula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama, diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah itu ada nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis. Sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Selanjutnya itu ada hak milik dalam Islam. Allah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada 3 jenis hak milik, yaitu ada hak milik individu, yang artinya setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak atau miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari pemubaziran. Ia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan. Yang kedua, hak milik sosial atau kolektif. Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh 2 orang atau lebih.
organisasi atau asosiasi. Contoh penting dari kepemilikan bersama adalah anugerah alam seperti air, rumput, dan api yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Manusia itu berserikat dalam pemanfaatan 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Haji Hurairah Ahmad bin Hambal. Salah satu alasan dari keharusannya pemilikan kolektif terhadap objek-objek alam adalah semua itu diberikan oleh Allah secara grafis dan semua itu demi kepentingan umum. Dan yang terakhir itu hak milik negara. Negara membutuhkan hak milik utuh dalam memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum, dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan negara adalah zakat dan harta rampasan perang atau ganimah. Yang terakhir itu ada pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan solusi kepada negara, yaitu hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Hasil renungan dan pemikiran seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya tidak terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja. Lebih dari itu mencakup sebagian aspek kehidupan dalam negara dan agama. Tapi dalam bahasanya, kali ini hanya mengedepankan aspek ekonomi. Oke guys, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.